Motor kamu terasa endut-endutan dan tidak bertenaga. Mari kita cek untuk di bagian kampas koplingnya ya, teman-teman. Nah, kebetulan di sini kita mendapatkan motor yaitu Supra 125 yang kendalanya motornya itu endut-endutan dan tidak ada tenaganya ya, teman-teman. Nah, kita mau cek dulu untuk di bagian kampas koplingnya. Nah, untuk langkah awalnya kita lepaskan dulu untuk kemudian yang ketiga kita lepaskan baut cat ke-8 ya, supaya kita lepas bersihnya. Kemudian kita lepaskan untuk bak koplingnya, kita menggunakan palu diketok-ketok pelan-pelan ya, jangan terlalu keras, nanti bolong. Kalau sulit ya bisa didorong di bagian dari sisi kiri ya, di bawah itu ada jendela. Nah, kita seperti ini menggunakan tangan ya. Nah, itu dari sepertinya motor ini pernah ketelatan oli ya. Itu sangat gosong yang dapat diganti ya. Kemudian untuk bagian filter oli sentrifugal di sini itu banyak kotoran ya. Terus kita supaya tidak ya, depan belakang ya. Jadi kalau satu-satu itu nggak bisa, kita harus bersamaan. Nah, seperti ini tuh bisa dilihat ya, itu pernah telat oli. Nah, ini bisa dilihat untuk dalamnya menggunakan kunci 10. Oke ya, kita persiapkan dulu alas-alasnya, jangan sampai patah ya. Dudukan pirnya di sini kita melepasnya itu secara bersamaan, jadi ketiganya itu bergantian maksudnya ya. Nah, seperti ini kita cek dulu untuk bagian kampas koplingnya, ternyata benar ini sudah bantat atau keras ya, teman-teman. Nah, ini menyebabkan tenaga loyo ketika memasuki pengoperan gigi 1 menuju gigi 2 ya. Nah, itu terasa selip di sini. Nah, berikutnya untuk kampas gandanya ini kita cek itu sudah tipis juga dan keras ya, teman-teman. Nah, kalau penyakit di kampas ganda itu biasanya start awal itu gerung dulu ya. Nah, jadi tidak langsung sat-set ya, teman-teman. Nah, jadi gerung dulu baru dia berangkat. Nah, itu ciri-ciri kampas ganda yang sudah bermasalah ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lepaskan untuk penguncinya, ketiganya jangan sampai ada yang mencelat ya. Nanti kalau ada yang mencelat kita kesulitan lagi mau cari itunya, penguncinya ya. Nah, jadi seperti ini kita getok-getok, kita cungkil-cungkil dari dudukan kampas gandanya ini ya. Nah, cek juga untuk di bagian karet-karetnya itu biasanya sudah keras, kalian kita nanti ganti saja ya, teman-teman. Nah, seperti ini itu bisa dicek ya. Kita cek untuk kampas gandanya, kalau sudah keras lebih baik kita ganti. Nah, di sini kita lanjut untuk melakukan proses pembersihan ya. Kita bersihkan semuanya sambil dihafalkan baut per bautnya, tempat penempatannya. Nah ya, jadi mekanik itu kebanyakan hafalnya itu karena dia mencuci sendiri ya, seperti ini. Nah, itu sambil mencuci dia sambil menghafalkan di mana letak-letaknya. Nah, jadi di situ proses berkembangnya mekanik awal mulanya hafal terhadap baut-baut ya. Nah, jadi di sini kita sudah bersihkan semuanya sampai bersih menggunakan bensin. Kita ganti seperti yang kita katakan, kita gunakan karet gandanya yang pakai yang ori ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kampas ganda ini harus pakai yang ori. Nah, jadi kerusakannya kalau karet ganda ini rusak ya, itu menyebabkan bunyi seperti stang ya. Jadi tek 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 gitu, kadang hilang kadang enggak, kadang hilang kadang enggak ya. Suaranya seperti itu, mirip-mirip dengan suara stang di motor Supra 125 ini. Karena motor Supra 125 ini jenisnya ini sangat halus ya untuk mesinnya, maka kalau tidak ada yang abnormal sedikit itu pasti akan kedengaran bunyinya. Nah, jadi seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita langsung saja melakukan proses pemasangan di bagian kampas gandanya seperti ini, dan juga pir-pirnya kita pakai yang asli boleh, bawaan motornya boleh, kita pakai yang bawaan kampasnya juga boleh ya. Nah, di sini kita kampas gandanya kita pakai merek Federal ya. Lah, sudah tahu ya teman-teman, kampas Federal itu menurut saya sudah tidak diragukan lagi, dan selain harganya terjangkau juga kualitasnya bagus ya, cukup awet lah teman-teman ya.
Nah, itu kita pakai kampas koplingnya kita pakai merek NPP, itu juga bagus sekali ya teman-teman. Nah, jadi di sini kemudian kita langsung saja untuk pemasangan platnya. Kemudian ada ring plat per ya, itu ada bentuknya sedikit cembung ya. Nah, jadi seperti itu fungsinya untuk menekan supaya presisi platnya. Nah, kemudian kita pasang lagi untuk bagian penguncinya ya teman-teman. Di sini tidak ada ringnya ya, jadi langsung plat kemudian snap ring ya teman-teman, atau penguncinya. Nah, jadi seperti ini kita pasang ketiganya, jangan sampai mencelat ya. Oke, kita pasangkan semuanya, kemudian kita coba paskan ukur jarak kampas yang baru dengan yang mangkoknya itu apakah masih normal atau sudah terlalu dalam ya. Nah, itu bisa dilihat dari kita raba di alurnya mangkok gandanya itu ya. Kalau sudah terlalu dalam mending lebih baik diganti saja untuk mangkok gandanya ya. Nah, kebetulan di sini mangkoknya itu masih lumayan bagus ya teman-teman. Kita langsung saja untuk proses pemasangan kampas koplingnya. Jadi kita gunakan merek NPP ya, sekali lagi merek NPP artinya Niki pun penak ya. Kita lumasi dulu untuk di bagian kampas koplingnya. Ini kenapa tujuannya itu supaya ketika gesekan awal hentakan mesin itu supaya sudah dapat pelumasan ya, dimana kalau kita ganti kampas kopling baru itu kalau enggak dikasih oli itu nanti akan eman-eman ya. Jadi tidak aus sih sebenarnya, tidak aus tapi eman-eman ya. Nah, kita pasang lagi untuk urut-urutannya seperti ini antara kampas plat ya. Nah, jadi di situ jangan lupa ada ringnya di bagian dalamnya itu ya. Nah, seperti ini kita dorong-dorong ya. Kita gunakan tangan kedua kita, skill kita itu berada di sini ya teman-teman. Jadi yang benar kita itu berada di sini. Nah, ini ternyata kita masih belum pas ya. Nah, ini masih lepas untuk di bagian platnya. Kemudian kita langsung saja pasang lagi, jangan lupa untuk ringnya jangan sampai terlupakan ya. Nah, ini sudah selesai untuk proses pemasangannya. Kita langsung saja untuk jangan kencang-kencang dulu ya teman-teman, untuk di bagian impact 10 nya ini atau baut pir koplingnya itu jangan terlalu kencang-kencang dulu. Kita nanti kencengin di bagian atas ya. Nah, di sini kita ada gigi penyonnya ya teman-teman. Nah, itu di mangkok gandanya itu kita luruskan, kemudian kita langsung pasang bareng ya teman. Nah, seperti ini untuk proses pemasangan. Nah, di sini kita kencangkan sambil kita lihat jaraknya antara baut dan mangkok gandanya itu kalau natap ya kita kencengin lagi ya, seperti ini ya teman-teman. Digoyang-goyang. Yang perlu diperhatikan itu di bagian ring dalam rumah kampas koplingnya itu jangan sampai meleset ya. Nanti kalau sampai meleset ini motor nggak bisa ngopling ya. Nah, jadi di situ tujuannya kita itu jangan terlalu kenceng dulu untuk di bagian kampasnya. Nah, kita pasang lagi untuk mur mahkotanya, kita pakai ring yang tebal di bagian kampas belakang, kemudian di bagian kampas kopling depan itu kita gunakan ring pengunci dan ring outset ya. Nah, itu ada tulisannya, nanti kita mau cek dulu. Nah, ini adalah ring mataharinya, kemudian ada tulisan ring outset itu menghadap ke luar ya. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kita kencangkan menggunakan kunci mahkota. Nah, jadi seperti ini supaya kalau kita pakai drip itu nantinya pasti akan bengkok ini stick askrek ya. Nah, kita kancing lagi untuk ring platnya seperti ini. Jangan lupa untuk saringan olinya di sini penting sekali ya teman-teman. Kita maupun habis ngolter maupun ganti kampas kopling itu wajib bersihkan filter oli. Nah, tujuannya itu supaya oli bisa lancar lagi untuk naik ke atasnya. Kemudian kita pasang lagi untuk baut gandanya yang kecil-kecil ini 3, itu kita gunakan kunci T8 ya. Kita gunakan obeng trek juga bisa. Kemudian kita pasang untuk bearing stud koplingnya dan juga ini stud koplingnya di sini. Kemudian kita pasang lagi untuk stud pengungkitnya. Nah, jadi seperti ini. Itu ada garisnya ya, ada topnya di bagian as first nailingnya itu ada topnya garis, itu harus
ada titiknya ya, cuman di sini nggak kelihatan ya teman-teman. Nah kemudian kita pasangkan lagi untuk peloranya di sini. Kemudian jangan lupa untuk packingnya kita ganti baru supaya nanti tidak rembes lagi. Nantinya kita akan kerja 2 kali ya kalau rembes lagi. Lebih baik kita ganti saja. Lagi pula kalau di bagian kopling itu biasanya jangan main-main dengan lem ya. Itu rawan oli rawan menyumbat jalur oli. Nah kemudian kita langsung saja untuk pasang di bagian baut kalternya. Kita gunakan Impex 8 ya, sambil kita percepat videonya supaya nanti pemasangannya itu cepat ya. Kita pasang lagi untuk di bagian kickstarternya, kemudian bagian knalpotnya ini jangan sampai lupa packingnya itu ya. Kalau dilihat dulu sebelum kita pasang supaya nanti tidak terjadi kebocoran di bagian exhaust manifoldnya. Nah kita pasang dari bawah untuk bos stepnya ya teman-teman. Jadi seperti ini adalah proses penggantian kampas kopling punya motor Supra 125. Mungkin itu saja untuk di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari dunia mekanik motor.